Salam sehat teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Erwin, berasal dari Surakarta. Saya akan membawakan renungan Lectio Divina diambil dari perikop Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tanda Yunus. Percaya pada Yesus atau pada tanda. Dalam dunia kedokteran, untuk mendiagnosis suatu penyakit harus ada tanda khas yang menunjukkan penyakit tertentu. Dalam kenyataan atau klinis sehari-hari, tidak selalu tanda itu lengkap didapatkan. Dalam hal ini, praktisi kedokteran akan percaya pengalaman dan intuisi yang sudah terlatih, sehingga orang sakit dapat tertangani dengan baik dan benar. Contohnya, kehamilan di luar kandungan, tidak semua tandanya dapat diungkapkan. Tetapi kalau tidak segera melakukan tindakan, mungkin saja ibu yang hamil tersebut tidak terselamatkan karena ada perdarahan di dalam rongga perut yang tidak terlihat dari luar. Penginjil Lukas mengisahkan pada suatu kesempatan Yesus mengungkapkan rasa kesalnya karena orang-orang meminta suatu tanda untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Mengapa mereka meminta tanda? Karena mereka kagum dan heran akan semua yang sedang Yesus lakukan dalam kata dan karya yang penuh hikmat ilahi dan menuntun pada jalan keselamatan. Mereka mengenal latar belakang Yesus. Mereka pura-pura mau ikut Yesus, bukannya mau melaksanakan ajaran Yesus dan bertobat. Semua tanda itu tidaklah cukup bagi mereka untuk percaya pada Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Yesus merespon mereka, hanya ada satu tanda bagi angkatan yang jahat, yaitu tanda Yunus. Yunus menjadi utusan yang mempertobatkan Niniwe, masuk ke dalam perut ikan 3 hari 3 malam, menjadi tanda penghakiman Niniwe. Dari kitab Yunus bab 1 ayat 17. Tanda Yunus adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan. Anak Allah juga masuk ke dalam perut bumi dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus melaksanakan seluruh kehendak Bapa dan setia sampai wafat di kayu salib untuk keselamatan manusia. Kesetiaan itu ditunjukkan dan berhasil mengalahkan maut. Setelah bangkit dari kematian, ia akan menghakimi manusia, kecuali mereka yang mau bertobat. Jawaban Yesus mengandung teguran daripada meminta tanda. Mereka seharusnya memeriksa keadaan rohani sendiri, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, seperti tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 423. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari kepenuhannya kita semua telah memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes bab 1 ayat 14 dan 16. Peringatan Yesus berlaku juga bagi kita pada masa kini. Orang yang tidak mendengarkan firman Allah dan tidak bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus. Menghakimi orang yang menolak Yesus. Iman tidak berdasarkan tanda. Langkah mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan rutin menyediakan waktu membaca kitab suci setiap pagi atau belajar dari Word of God tentang pengajaran firman Allah. Membaca tafsir kitab suci yang nihil obstat dan imprimatur, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Katolik dengan benar. Selalu melakukan pertobatan, karena kecenderungan kita
dosa. Sehingga nantinya kita layak memperoleh keselamatan Tuhan. Sudahkah kita percaya firman Allah dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sekian berkah dalam.